Koras, Bali G Academy hadir di hadapan Anda ya, menjelang sidang PK ya, 1 minggu lagi ya. Sidang PK Jessica Kumala Wongso mungkin perdananya 21 Oktober ini ya, hari Senin, dan mungkin seminggu ke depannya 28 atau 29 saya akan maju untuk membuktikan, membongkar semua ya rekayasa brutal biadab yang dilakukan kepolisian Republik Indonesia ya, yang katanya oknum-oknum ya, oknum kok satu institusi ya, oknum tapi jumlahnya banyak sekali gitu ya, oknum di Polda Metro Jaya 2016, mulai dari Kapoldanya Tito Karnavian, Direktur Reskrimumnya Krisnamurti, sampai Muhammad Noah Lazar ya, yang ditugaskan dari Mabes Polri ya, Bareskrim. Saat itu dia kepala Laboratorium Forensik Digital Mabes Polri ya, Bareskrim itu dipakai oleh Tito Karnavian, sipil juga dipakai untuk meyakinkan si Christopher Harimandrianto, si penipu ini, dan semua satu jajaran Kapolda Metro Jaya itu ada Irwasda ya, pengawasan, ada bagian pengawasan dan penyidikan, wasidik dan pengawas-pengawas selanjutnya. Tetapi hasilnya ya, video CCTV rekayasa dan BAP rekayasa yang dihantarkan oleh si Krisnamurti ini ke Kejaksaan Tinggi ya, Jakarta Pusat. Itu kan bukan oknum lagi ya, masa satu Polda bisa menghasilkan produk rekayasa? Ini kan bukan oknum lagi nih, Mr. Prabowo sebagai presiden nanti mulai tanggal 20 Oktober 2024 ini ya. Kalau Bapak berkenan, saya bisa datang Pak ke istana untuk menjelaskan secara saintifik. Bapak ambil beberapa ahli supaya kita diskusi di depan Bapak. Kita buktikan betapa brutal barbar biadabnya Tito Karnavian ya, sebagai Kapolda Metro Jaya untuk merekayasa kasus ini, dan dia berhasil menjadi Kapolri dan Menteri dan Menteri dan Menteri, dan Anda angkat pula dia sebagai Menteri ya saat ini, si jenderal tukang rekayasa itu Tito Karnavian itu ya, prestasi rekayasanya. Inilah Pak Prabowo ya, kondisi real, kondisi sebenarnya yang dialami rakyat, bahwa polisi-polisi itu yang katanya oknum ya, suka sekali merekayasa kasus ya. Contoh ya, di kasus Vina Cirebon, Kanjuruhan, KM50, semua CCTV dihancurkan, baik fisik maupun resolusinya. Ini kan perlu dibubarkan ini Pak ya. Kalau sudah oknumnya banyak ya, kalau nggak bisa diubah ya dibubarkan aja Pak, bentuk yang baru, rekrut putra-putri bangsa yang tidak pakai duit, tidak Pak harus jual sawah untuk masuk polisi. Itu aja Pak ya. Untuk apa kita membiayai 114 triliun tapi isinya rekayasa, memalak ya. Ya, di jalan itu truk-truk dipalak sama di polisi-polisi itu. Apa perubahannya? Nggak ada. Di bawah Listio Sigit Prabowo ini malah lebih hancur ya, Kapolri terburuk se-Asia Tenggara itu, dan akan menuju Kapolri terburuk kepala kepolisian terburuk se-Asia itu ya. Rekornya aja tahun 2023 terburuk se-Asia Tenggara itu kepolisian Indonesia. Mau dibawa kemana ini? Apakah pantas kita menyandang status G20 ya, salah satu negara G20? Tidak pantas Pak. Oleh karena itu ya, investor ya malaslah datang ke sini. Terjadilah pengangguran besar-besaran. Karena ya, siapa yang mau datang ke Indonesia ini kalau polisinya rekayasa ya? Belum lagi penyiksaan juga ya. Nggak diakui pula oleh Listio Sigit Prabowo ini, diam bungkam. Itu kan Kapolri pengecut ini, banci. Bayangkan Jenderal Bintang 4 sebanci itu ya. Sudah saya laporkan di Mas Presisi juga kasus rekayasa barang bukti digital, kasus Jessica Kumala Wongso ya. Ada 4-5 kali itu sudah saya laporkan. Bungkam juga itu si Listio Sigit Prabowo ini kan Kapolri buruk ini. Kok malah Anda pertahankan ya? Luar biasa ini kekonyolan Republik ini ya. Jenderal rekayasa Anda
Apalagi Anda pakai lagi di kabinet, ya. Itu otaknya si Tito Karnavian tuh rekayasa-rekayasa itu, Pak. Hati-hati Anda malah direkayasa oleh manusia bajingan itu. Oke, selanjutnya kita bahas lah ini ya, ahli-ahlian, ya. Ahli-ahlian yang di media semua dia tahu, ya. Hacking atau peretasan pusat data nasional si Roy Suryo, ya. Terus kemarin si rekap Roy Suryo, kasus ekstraksi Vina Cirebon Roy Suryo, terus apa lagi kasus-kasus yang lain Roy Suryo, ya. Ini kan ahli segalanya ini ya, padahal dia nggak pernah ngambil mata kuliah apapun tentang data security, database, networking, operating system, programming. Karyanya juga nggak ada, tetapi ini orang laris sekali di media-media membicarakan sesuatu yang di luar cakupan otaknya, cakupan skillnya gitu ya. Hanya googling, ya, dapatlah dia informasi dari komentar-komentar netizen, sudah ya, sama seperti kasus sekarang yang lagi hot ya. Sebagai bintangnya adalah Roy Suryo diundang kemana-mana gitu ya, tentang Fufu Papa ya. Yang saya tonton itu hanya screenshot dari netizen, terus screenshot dari nomor HP ketika mendaftar. Apakah itu scientific begitu ya? Harusnya kan dia untuk mengekstrak, mengambil data itu harusnya kan dari back end, secara resmi atau secara tidak resmi. Ya lakukan itu. Terus ya jangan modal screenshot, lakukan web mining atau data mining ke situsnya Kaskus itu. Carilah Fufu Papa, baru buat grafik, analisa, sentimen analisis, segala macam. Masa ahli cuma modal screenshot dari netizen, ya? Terus screenshot terus diterjemahkan dalam bahasa komunikasi dia. Ini kan bukan ahli. Kalau di pengadilan ya habislah Roy Suryo. Tapi ya pantas ya. Media ini kan butuh sosok yang menaikkan traffic views mereka, bukan untuk mencari kebenaran. Inilah yang perlu diperbaiki dalam media nasional kita. Bayangkan ya, ahli ini kan tidak pantas dikatakan ahli. Ya, dari sejarah studinya saja komunikasi UGM ya, komunikasi itu mungkin divisi Pol kalau nggak salah itu, Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM ya. Terus setelah itu magister kesehatan, setelah itu dokter apa nggak tahu, politik mungkin. Terus tiba-tiba dia berbicara tentang keamanan data di pusat data nasional PDN, berbicara yang lain-lain, satelit mungkin atau lain-lain. Ini saya bingung ya. Anda itu kan menamakan diri dengan nama apa namanya ahli telematika, ya, perkawinan antara dua ilmu, ya, antara telecommunication dan informatics. Bayangkan telecommunication and informatics, dua bidang dikawinkan, muncullah ilmu telematika. Biar tahu Anda, Roy Suryo, telecommunication itu full mathematics itu. Ya, belajar dari modulasi dasar sampai lanjut. Berbasis apa? Persamaan sinusoidal. Ya. Baru masuklah transformasi Fourier, mentransformasi dari time domain menjadi frekuensi domain dan selanjutnya ya, sampai era digital. Terus informatics lagi itu penuh dengan algoritma, matematika lanjut. Kok bisa? Ya, ahli ini dikatakan ahli telematika, disebut para para media ya, terutama itu ahli dalam mengawinkan ini dua keilmuan besar ini, telekomunikasi dan informatics yang mahal luas ini. Dengan sejarah pendidikannya tidak ada, karyanya juga tidak ada, bukunya, jurnalnya tidak ada. Kok bisa ini? Harus kita dengarkan di ruang-ruang publik kita. Ini kan sudah pembodohan yang dilakukan media. Tobatlah kalian, insaflah kalian media, carilah di kampus-kampus yang membidangi orang-orang yang benar di situ. Meskipun dia tidak terkenal, meskipun dia tidak jago ngomong, ya nanti kan perlahan-lahan dia jago ngomong, gitu loh. Tetapi kalau hanya jago ngomong, tetapi isinya nol, ya tidak pernah riset apapun tentang telecommunication, apalagi informatics, terus kita harus dengarkan dia di ruang-ruang publik. Ya apa jadinya? Seperti kasus Fufu Papa, hanya menceritakan screenshot, terus dia baca, terus dia artikulasikan, tanpa melakukan, ya dari front end lah gitu ya, analisis dari front end.
Ya, dia lakukan web mining atau data mining, terus proses dia dengan sentimen analisis algoritma begitu, menggunakan AI atau deep learning. Selanjutnya back end, ya lakukan bedah database-nya, desain database-nya, ya. Karena kompleks, ya semakin besar sebuah website, maka database untuk user itu semakin kompleks. Nah, itu harus Anda bedah di mana yang perlu mendapatkan informasi dari database user itu, ya, ya bisa di database atau beberapa tabel user, itu di mana yang perlu kita dapatkan informasi siapakah apa itu. Begitu caranya, Roy Suryo. Nah, ini misalnya ya salah satu contoh desain database untuk user, ya ini masih minimalis ini ya. Nah, ini di sini di manakah ya dari data-data atau kolom-kolom dari setiap tabel, di mana yang bisa kita dapatkan informasi dari buku apa itu, kan itu harus Anda kasih pelajaran. Tapi kan Anda tidak pernah mendesain database ya, MySQL programming, PostgreSQL, SQL Server, apalagi Oracle yang sedemikian kompleks untuk data security-nya. Dari sini Anda bedah harusnya di sini. Ya, kalau Anda mengatakan ahli telecommunication and informatics ya, mengawinkan dua bidang itu, ya bedah mulai dari front end-nya. Gitu loh. Kira-kira di sini yang bisa kita dapatkan ya. Register IP-nya kah, aktif bull-nya kah, atau event apa yang bisa kita dapatkan dari user itu, gitu loh. Jangan jump into conclusion, Fafa itu si itu. Gitu. Ya kalau Anda dilaporkan ya wajar, karena Anda tidak pernah coba berikan makalah sama kami. Bagaimana Anda menyimpulkan jejak ilmiahnya, menyimpulkan Fafa itu si A, si B, gitu. Jadi bukan dengan membaca komentar dan screenshot dari netizen, itu berarti netizen yang lebih pintar dari Anda, yang menyuplai data pada Anda. Ahli kan harus menggunakan apa ya, metode ya berbasis data gitu loh. Tunjukkan kepada kami mana metode Anda, mana data yang Anda tambang ya kan, web miningnya apa gitu, lakukan sentimen analisis gitu, tunjukkan kepada kami hasilnya kan gitu. Terus lakukan back end. Kalau Anda paham tentang hacking, ya coba gitu, tampilkan screenshotnya ya, aktivitas atau tabel log activity dari user tersebut si apa itu itu baru pembelajaran gitu loh. Jadi kita menonton, Anda ada di ruang publik, khususnya di TV-TV, tapi hasilnya sama saja dengan random komentator. Ya apa gunanya? Anda bukan ahli Anda ini. Nanti kalau berhadapan dengan orang-orang yang paham dengan database administration, data security, ya habislah Anda. Itu loh. Ya. Terutama ini kasus Jessica ya, sudah saya jelaskan kepada Anda dengan rinci bagaimana metadata itu ya. Ada frame rate-nya, ada width-nya, ada height-nya, gitu. Berubah pada saat khususnya kamera 7. Ya. Pada waktu yang sama, dua resolusinya. Padahal kalau kita lihat dari BAP Muhammad Noah Lazar, poin 27, ya resolusinya 1920, lebar 1080 pixel tinggi. Ya, dengan kedalaman bitnya 8 bit per kanal, berarti 24 bit. Itu untuk 3 kanal ya, RGB atau YUV, maka dia ada 16 juta warna yang bisa direpresentasikan. Tetapi pada kamera 7 di BAP Muhammad Noah Lazar itu ya jadi 96576 secara spasial cuma seperempatnya gitu loh. Bukan karena di upscaling dia di apa namanya, di sidang itu terus mengubah metadata. Ini ahli apaan Anda ini, Suryo? Gitu loh. Kalau kita ahli, kita pasti sensitif terhadap metadata. Metadata itu adalah kunci untuk mengetahui kita, ya, mengetahui apa yang terjadi pada data tersebut. Sama seperti ketika Anda menganalisa buku apa itu, ya pas database-nya, gitu loh, desain database-nya dia, gitu loh. Minimum rekalah gitu, ya. Terus bagaimana log activity user tersebut di database tersebut? Kan begitu Anda jelaskan, ini kan ngawur ya. Hanya untuk popularitas menumpang isu yang sedang hot saja ya. Inilah ya, metadata saja Anda tidak paham gitu loh. Apa dampaknya lebar dan tinggi yang sudah di downscaling? Itu apa dampaknya terhadap visual video tersebut?
ya tepi-tepinya menjadi kabur. Kenapa itu? Ya, karena downscaling itu. Tepi-tepi itu, ya tepi-tepi objek itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi, naik turunnya. Maka ketika dilakukan downscaling, yang harusnya tepi itu tajam, batas antara area 1 dengan area 2, itu menjadi mengabur karena rusak. Apanya? Nilai-nilai intensitasnya, khususnya di tepi-tepi objek itu. Inilah, ya, kalau Anda ahli, maka informasi itu lengkap dan tidak bisa dibaca dari komentator, gitu loh. Random komentator yang tidak paham keilmuan itu. Harusnya kan Anda sebagai ahli kita mendapatkan sebuah pemahaman baru. Oh begitu, ternyata setiap Anda tampil ya informasi yang sudah ada di publik aja ya, dari komentar-komentar gitu. Harusnya kan komentar itu yang menyerap keilmuan Anda, bukan sebaliknya. Ya inilah lagi ya, ahli abal-abal lulusan komunikasi politik UGM dianggap sebagai dewanya perkawinan dua ilmu, ya, telematika, telecommunication, dan informatics. Tetapi metadata saja dia tidak paham. Ya, inilah 1557, 1717, semua pergerakan Jessica saat itu ketika 1718. Ya, Mirna Salihin datang 1 menit sebelum Mirna Salihin datang, itulah semua pergerakan-pergerakan Jessica tertangkap di kamera 7 yang dilakukan penurunan resolusi oleh Muhammad Anwar Hasan. Ini metadatanya ya, saya simpulkan ini dari sini nih. Ini belum lagi kita bicara tentang advanced video codec ya, itu artinya algoritma untuk pemampatan yang mengkompres dan dikompres data. Ya, sini belum lagi bicara tentang ruang warna, chroma subsampling, bit depth, scan type, ya, dan lain-lain. Nah inilah ya, kita hanya melihat ini aja yang paling penting untuk menohok penipuan mereka. Ini lebar 96576 di BAP Muhammad Anwar Hasan, ya, kamera yang sama di Christopher ya, inilah 1920-80 ya, frame rate-nya 25. Inilah. Ya, jadi dengan pemahaman yang zero ya, si Roy Suryo ini tidak paham tentang nilai hash ya, tidak paham tentang data security, data integrity. Jadi kita harus menganalisa mulai dari metadata, belum lagi kita masuk ke tingkat low level, yaitu string-string heksadesimal, seperti yang saya lakukan ketika mengekstraksi HP Widi ya, kasus Vina Cirebon ya, kita mengekstrak, mengkonversi semua data itu menjadi heksadesimal ya, heksadesimal string, baru kita pakai pencocokan string menggunakan beberapa algoritma. Itu masih metadata, Roy Suryo. Belum Anda menganalisa pattern-pattern atau pola-pola heksadesimal string itu untuk menyaring data ya, untuk menemukan pola-pola di situ. Jadi ya udahlah, berhentilah Anda untuk menjadi pura-pura ahli telematika itu ya kan ya. Jadi biarkanlah peran itu diambil oleh orang-orang yang memang paham, pakar, dan sehingga memberikan enlightenment ya, pencerahan terhadap publik gitu loh, bukan statement-statement omong kosong ya. Ya, karena Anda begitu nanti dihadap-hadapkan dengan ahli yang membidangi itu ya, Anda kolaps gitu, mungkin lari ya. Kalau nggak lari ya cuma ngakak aja ceritanya untuk menutupi ya ketidakpengetahuan Anda dalam bidang itu. Udahlah, kembali aja ke jalur Anda gitu. Komunikasi ya komunikasi, atau kesehatan, magister kesehatan, karena itu yang Anda pahami gitu loh. Dan mudah-mudahan juga media juga, janganlah kotori ruang-ruang publik ini dengan statement-statement yang hanya memancing orang untuk mengklik ya, memview gitu, tetapi tidak bisa didapatkan informasi dari orang yang benar, orang yang tepat, orang yang punya pengetahuan komprehensif bidang itu gitu. Ya, saya sudah buktikan pada saat diskursus, kan dia tidak paham sama sekali ya, cuma ngoceh-ngoceh, ngakak. Begitu dia kalau sudah berhadapan dengan ahlinya. Ya inilah memang ya. Saya yakin kasus Pupu Bapak, ya saya netral gitu loh. Tetapi kalau ada ahli di bidang itu, ya bisa saya tambahi gitu. Ya, tapi bukan Roy Suryo gitu loh. Ya, pencarian kebenaran harusnya dimulai bukan dari isu yang sedang hot, tetapi dari tadi itu ahli yang benar-benar membidangi gitu loh. Apalagi mereka yang sedang berseberangan dengan pemerintah.
ya carilah ahli yang benar gitu loh. Kan bukan ini yang komunikator ulung kan. Ketika dihadapkan dengan ahli beneran, nanti ya lari tunggang langgang atau cuma ketawa. Ya, di akhir video ini kalian akan menyaksikan betapa ya manusia ini ya tidak ada punya empati ya, kepada orang yang dipenjara dengan bukti yang sudah direkayasa, dikabur-kaburkan ya. Mungkin pikirannya dia bukan dirinya atau bukan keluarganya, dia ngakak aja ya. Bahkan di tayangan Uya Kuya, dia memuji bahkan si perekayasa itu ya, Muhammad Noor Lasar dan Christopher Harimanrianto ya. Memuji orang ini, padahal di banyak ruang publik dia mengatakan demi Indonesia, demi menyelamatkan Indonesia. Bagaimana orang ini bisa berada di dua ruang gelap dan terang ya pada saat yang bersamaan kan? Ya itulah orang ini, gampang sekali ya pindah area dari gelap ke terang, terang ke gelap, suka-suka dia. Gitu loh, demi menyelamatkan Indonesia. Padahal di Uya Kuya orang ini ya mengatakan dengan sangat canggih Muhammad Noor Lasar. Ya, udah tahu penipu seperti itu, metadata itu loh. Berbicara tanpa bisa dibantah gitu. Kalau bisa dibantah Muhammad Noor Lasar sudah menuntut saya keluar, dia sudah ya memaki-maki saya. Inilah ya udah gitu dibelokkan lagi dengan enlargement atau apalah dia bilang ya, teknisnya adalah upzooming ya, itu pembesaran. Itu tidak mengubah metadata gitu ya. Zooming atau upscaling ya, menggandakan pixel-pixel di dalam frame itu, tiap frame atau tiap image itu tidak mengubah metadata itu. Inilah ahli yang harus didengarkan di ruang-ruang publik. Hei para televisi, hei para YouTuber, janganlah cuma mencari view ya, supaya ada tampangnya orang ini langsung kalian mencari view. Carilah sumber-sumber yang benar gitu loh. Sumber, kalau kita melakukan tujuan kita benar, maka sumbernya harus benar ya, bukan membuat efek dramatisasi ya, karena dia komunikasi ulung ya, efek dramatisasi sampai saya lihat sampai menilai moralitas orang gitu. Itu kan bukan domain Anda itu ya, kecuali Anda keahlian Anda moralitas, sama seperti saya tidak menilai moralitas orang lain gitu. Tetapi ya kita berdasarkan data dan metode gitu. Urusan moral ya urusan ahli lain gitu ya kan. Disinilah pentingnya para para YouTuber besar, para media untuk hati-hati. Hadirkanlah yang benar-benar bidangnya, karena ketika dia benar-benar bidangnya, dia merasa dia perlu hati-hati gitu loh, karena banyak ahli lain di luar dia yang juga mengamati analisa dia gitu. Oke, sekian dulu pemirsa. Hati-hatilah kalian dengan statement-statement orang yang pura-pura ahli padahal keahliannya tidak ada tracknya ya. Kalau cuma pencocokan porn image ya kan, porn image itu dengan mata atau Photoshop itu bukan ahli itu. Apalagi mencocokkan pesawat terbang A dengan B dengan mata gitu, itu bukan ahli itu ya. Itu cuma ahli nujum itu mungkin. Oke, sekian dulu dari kami. Horas. Adalah ahli dari Polda, ya kan? Dalam kasus yang lain, dalam kasus Jessica, ya meskipun itu waktunya mungkin tidak terlalu jauh berbeda, itu ahli dari Polda. Ada ahli IT dari dua beberapa, Pak Muhammad Nuh sama Christopher, kan dengan sangat canggih gitu, bisa menguraikan meskipun dibantah oleh sahabat saya Rismon gitu kan, gitu. Jadi ya, tapi okay. Itulah ilmiah, perdebatan ilmiah. Dan itu tahun yang sama ya. Tahun yang sama kan. Tahun yang sama. Dulu ahli CCTV banyak sudah ada. Tapi yang Cirebon ini ngilang, nggak ada kabarnya. Ya, itu tidak akan ribut juga di persidangan. Jessica itu memang ada unprocedural, ada prosedur yang tidak dilakukan. Seperti ketika CCTV itu diambil dari Cafe Olivier, petugasnya kan tidak melakukan berita acara pemeriksaan penyitaan harddisk CCTV-nya. Ya kan, di VR-nya nggak diambil di video. Dia hanya minta tolong pada petugas situ untuk mengcopy di USB flash disk. Harddisk yang 1 tera dikopi ke 32 giga. Ya, jadi ya memang turun atau bisa jadi ini diprotes sama ahli IT Bang Resmon. Saya sangat menghormati Bang Resmon untuk memprotes itu. Ya, itu yang harus dilakukan. Tapi jangan kemudian menyalahkan itu ada rekayasa atau apa. Kami pernah berdebat ilmiah dan akhirnya solve untuk itu, clear. Yang harus salah tuh ini. Bang Resmon kan bilang bahwa dia yakin bahwa CCTV
Jessica Wongso kasus ini direkayasa. Ya. Kalau menurut Mas Roy gini, memang susah ya, kan bagaimana juga polisi ada ahli di sana namanya Muhammad Nuh dan juga Pak Christopher. Itu kan direkayasa ini harus jelas harus jelas spesifikasinya apa. Kalau yang dilakukan oleh Pak Nuh dan Christopher itu dia melakukan enlarging, pembesaran. Ada satu gambar dari kamera, entah kamera 9 atau kamera berapa, yang itu gambarnya tampak jauh. Jauh yang kemudian terpaksa dari resolusi 1960 sekali 1080 itu terpaksa di zoom sehingga pikselnya menjadi hanya 1080 kali 7. Jadi mengecil. Bitnya berbeda juga. Ya, mengecil, ukuran filenya juga berbeda. Itulah yang disebut oleh Bang Reswan itu rekayasa. Padahal kalau menurut Pak Nuh dan Pak Christopher itu bukan rekayasa, itu zooming. Ya biarin ahli mereka bertemu aja kalau saya gitu. Saya mengatakan